Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi ada suara gua. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Aisyah Nadi Surawan. Saya dari 10 KLA. Saya bersekolah di SMK Jakarta. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai ekonomi di Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam kelompok negara berkembang dengan potensi besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta siswa. Juta jiwa. Indonesia memiliki kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam, tenaga kerja produktif, dan pasar domestik yang luas. Namun di balik potensi tersebut, masih banyak tantangan yang dihadapi seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketergantungan terhadap sektor tertentu. Yang pertama adalah struktur ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor primer, contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Yang kedua sektor sekunder, contohnya industri manufaktur dan pengolahan. Dan yang ketiga adalah sektor tersier, yaitu contohnya seperti jasa, pariwisata, keuangan, dan transportasi. Kontribusi sektor-sektor ini terhadap produksi domestik bruto atau PDB terus berkembang, terutama di sektor jasa dan industri. Yang kedua adalah sumber daya ekonomi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Hasil tambang contohnya adalah batu bara, emas, nikel, dan timah. Lalu ada hasil pertanian yaitu padi, kelapa sawit, kopi, dan karet. Perikanannya juga ada. Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar kedua di dunia. Namun pemanfaatan sumber daya ini belum sepenuhnya merata dan berkembang. Yang ketiga adalah UMKM, tulang punggung ekonomi nasional. Contoh adalah usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi pergerakan utama ekonomi masyarakat di Indonesia. UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Terdapat lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia. UMKM juga menjadi penopang ekonomi saat krisis, termasuk selama pandemi COVID-19. Yang keempat ada tantangan ekonomi di Indonesia. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah, korupsi dan birokrasi lambat dalam investasi, ketergantungan ekspor bahan mentah, dan ketergantungan terhadap komoditas tertentu seperti kelapa sawit dan batu bara. Yang kelima ada inovasi dan transformasi ekonomi digital. Indonesia tengah mengembangkan ekonomi digital seperti startup dan e-commerce berkembang pesat seperti Tokopedia, Gojek, atau Bukalapak. Lalu yang kedua ada inklusi keuangan lewat layanan digital e-wallet seperti OVO, Dana, atau GoPay. Program pemerintahan seperti Gerakan Nasional Digital dan 100 Smart City. Kesimpulannya adalah ekonomi Indonesia adalah kombinasi antara kekayaan alam, potensi manusia, dan perkembangan teknologi. Dengan pengolahan yang tepat serta dukungan dari generasi muda dan UMKM, Indonesia punya peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia di masa depan nanti. Sekian pembahasan ekonomi Indonesia menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.